Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Mas Wahyu, bagaimana sih caranya agar rezeki kita itu terus mengalir? Agar rezeki kita itu lancar terus. Agar rezeki itu mengejar kita. Apapun yang kita lakukan itu senantiasa menjadi berkah ya, mendatangkan rezeki kepada kita. Nah, dulur-dulur semuanya, memang kita ini di dalam menjalani kehidupan, boleh dibilang tidak ada hal yang paling penting di dalam kehidupan kita kecuali kita mampu menjalankan kehidupan spiritual kita dengan baik, dengan benar. Kenapa? Ya karena sumbernya di sana. Bagaimana kita mampu menjaga hubungan kita ya dengan Sang Pencipta untuk menghidupkan kekuatan atau energi daripada Gusti Allah, sehingga kita juga akan mampu menjaga kehidupan kita dengan sesama manusia. Kalau bahasa sederhananya adalah ketika kita mampu menjaga keseimbangan daripada pikiran kita yang tentunya berhubungan erat dengan unsur duniawi, dan kita juga mampu menjaga hati kita atau unsur ilahi kita, yang tentunya ini adalah maha daripada segalanya. Jadi yang dicari di dalam kehidupan manusia adalah ketenangan. Ketenangan daripada pola pikir dan juga ketenangan daripada hati. Tentreme pikiran karo jiwa. Itu adalah hal yang sangat penting sekali. Kenapa Mas Wahyu sampaikan demikian? Karena begini, dulur-dulur semuanya. Kalau banyak sekali yang bertanya kepada Mas Wahyu tentang bagaimana cara mendatangkan rezeki, bagaimana agar rezeki kita itu lancar, bagaimana agar kita senantiasa dikejar-kejar oleh rezeki. Nah, tentunya kalau kita tidak mampu menjaga ketenangan daripada pola pikir dan juga batinnya kita, itu semua akan sulit sekali terwujud. Makanya saya sampaikan kepada dulur-dulur, belajar mengendalikan pola pikir dan menguatkan keimanannya panjenengan kepada Sang Pencipta. Kalau panjenengan mampu menjalankan itu, insya Allah semua yang panjenengan inginkan akan terwujud, akan tercapai. Jadi panjenengan ingin rezeki mengejar panjenengan sangat bisa. Panjenengan ingin rezeki mengejar-ngejar panjenengan sangat bisa sekali. Ya, akan tetapi perlu Mas Wahyu garis bawahi agar tidak salah persepsi, agar tidak salah di dalam memahami, yaitu di dalam menjalani kehidupan ini kita itu perlu memahami atau mengerti dulu arti hidup kita ini. Apa itu? Bahwa hidup kita ini adalah sebuah perjalanan di mana kita nanti akan menuju garis finish. Di mana garis finishnya?
garis finishnya adalah ketika kita sudah kembali lagi kepada Sang Empunya kehidupan kita, yaitu kita kembali kepada Sang Pencipta. Atau bahasa simpelnya, ketika kita sudah mati. Nah, lalu sebelum kita mencapai garis finish tersebut, yang mana garis finishnya setiap orang berbeda-beda, ya, tidak harus menunggu jauh, tidak harus menunggu berapa lama perjalanannya. Akan tetapi ketika sudah waktunya sampai, ya sudah, berarti di situ finish kita. Makanya kita perlu paham ini, bahwa kita ini lahir, kita diberikan kehidupan di dunia ini, kita tidak membawa apa-apa, dan nanti pun kita kembali juga tidak membawa apa-apa. Makanya ketika kita paham ya akan hal tersebut, maka kita akan mampu menikmati hidup kita ini tadi dengan baik, dengan benar. Nah, lalu apa hubungannya Mas Wahyu dengan kita minta agar rezeki itu mengalir kepada kita? Sangat ada hubungannya, sangat besar hubungannya. Jadi kita mampu menenangkan pola pikir dan juga batiniah kita, maka kita akan mampu mendatangkan apapun yang kita inginkan, maka kita akan mampu mewujudkan apapun yang kita inginkan. Nah, caranya bagaimana Mas Wahyu? Simpel sekali. Kalau kita sudah paham bahwa kita hidup ini lahir nggak bawa apa-apa dan mati pun nggak bawa apa-apa, berarti yang dibutuhkan di sini adalah kita mampu menikmati setiap perjalanan hidup kita ini dengan penuh ketenangan, baik pikiran maupun batin kita. Saya kasih contoh agar panjenengan paham, ya, lebih mudah di dalam mempelajarinya. Ketika panjenengan dalam keadaan sulit secara finansial, ya, secara keuangan, lalu panjenengan bingung, panjenengan pusing, panjenengan panik, panjenengan stres, sampai nggak enak tidur, nggak enak makan karena waktunya bayar ini, waktunya harus melunasi ini, waktunya harus menyelesaikan ini, dan lain sebagainya. Apakah dengan kebingungan, dengan kesetresan panjenengan, dengan kepanikannya panjenengan, dengan ketakutannya panjenengan, lalu semua yang panjenengan hadapi itu bisa selesai? Tentunya tidak. Dan Mas Wahyu pastikan jawabannya adalah tidak. Nah, lalu bagaimana caranya? Makanya tadi Mas Wahyu sampaikan, panjenengan harus tenang. Pikirannya tenang, hatinya tenang. Kita duduk diam, tetapi bukan diam itu kita diam menjadi patung atau diam itu kita tidur, tidak. Tetapi kita bangun pola pikir kita. Kita telaah dengan benar yang sedang kita hadapi itu, dan kita pikirkan solusi yang terbaik. Dan kita mantapkan keyakinan kita bahwa semua itu bisa kita selesaikan. Tentunya dengan cara yang baik, dan insya Allah nanti juga hasilnya akan baik. Nah, kenapa Mas Wahyu harus sampaikan seperti ini? Karena kalau kita bicara tentang rezeki, kita bicara tentang keuangan, kita bicara tentang harta benda duniawi, itu tidak pernah ada ukurnya. Itu tidak pernah ada ukurannya. Kenapa? Karena di mana ketika kita merasa kurang, ya kita akan kurang terus. Karena nggak pernah ada ujung pangkalnya. Kalau kita bicara tentang urusan duniawi itu nggak berujung. Disinilah pentingnya kita mengendalikan pola pikir kita dengan menggunakan keyakinan kita.
Mau dikasih berapapun kita sehari, seminggu, sebulan, kalau kita nggak mampu mensyukuri apa yang kita miliki juga percuma. Karena kita akan merasa kurang terus. Nah, saya kasih contoh lagi yang paling sederhana. Ya, bahasanya Mas Wahyu itu begini. Kita jalani hidup kita ini dengan penuh rasa syukur, baik lahir maupun batin, atas semua yang sudah kita miliki, atas semua yang sudah kita jalani. Kita senantiasa ingat bahwa ketika kita lahir kita tidak bawa apa-apa, dan nanti ketika kita kembali pun kita juga tidak bawa apa-apa. Maka di sana Mas Wahyu boleh katakan, lek ono dimaem, nek ora ono yang golek. Itu bahasa sederhananya Mas Wahyu. Istilahnya, kalau ada ya kita nikmati, tidak ada ya kita cari kalau memang kita butuhkan. Nggak usah yang, oh harus begini, harus begitu. Boleh, silahkan bercita-cita, berangan-angan, berharapan, punya ini, punya itu, tetapi jangan pernah terjebak. Jangan pernah terjebak hawa nafsu kita sendiri. Jadi senantiasa kita ingat, kita bersyukur atas segala yang sudah kita miliki, supaya kita tenang di dalam menjalani kehidupan ini. Yang punya masalah juga demikian sama. Selesaikan satu persatu dengan penuh ketenangan. Pikirannya ini dikendalikan dengan menggunakan hatinya panjenengan. Jadi jangan kita yang dikendalikan oleh pola pikir, tapi pola pikir ini yang harus mampu kita kendalikan agar bisa mengarah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kalau panjenengan kepingin rezekinya lancar, panjenengan kepingin dikejar-kejar rezeki, khususnya urusan finansial, urusan materi duniawi, belajar dulu menenangkan pola pikirnya, menenangkan hatinya. Kalau jenengan sudah mampu menjalankan itu, insya Allah semua, apapun yang panjenengan inginkan nanti akan terwujud. Rezeki akan mengikuti panjenengan. Kenapa? Ya, sekali lagi, harus seperti itu caranya. Bukankah kalau kita kepingin banyak rezeki, kita harus bekerja, Mas Wahyu? Bukankah rezeki itu sudah diatur sama Yang Maha Kuasa, Mas Wahyu? Benar semua. Banyak sekali faktor-faktornya. Makanya, Mas Wahyu hanya berusaha untuk menyampaikan secara simpel, secara sederhana, bahwa tidak perlu gembrungsung, tidak perlu ini itu yang aneh-aneh, tetapi cukup dengan menjaga ketenangan daripada pola pikir panjenengan, karena dengan tenang pikirannya, maka jenengan akan mampu memilah mana yang baik dan mana yang benar, mana yang penting dan mana yang tidak. Lalu kalau panjenengan mampu masuk ke dalam batiniah panjenengan, yaitu masuk di dalam unsur keimanan jenengan kepada Yang Maha Kuasa, maka di sana akan terwujud, akan terjadi apapun yang panjenengan inginkan. Mungkin ini yang bisa Mas Wahyu sampaikan kepada panjenengan semua. Kalau mungkin di dalam menyampaikan agak sulit dimengerti atau dipahami, ya, boleh nanti panjenengan silahkan tanyakan melalui telepon atau WA ke nomor adminnya Sinau Urip, biar nanti bisa Mas Wahyu bimbing satu persatu, tentunya lebih jelas lagi, ya, agar tidak terjadi salah di dalam memahami. Jadi monggo silahkan, kalau sesuai dengan kenyamanan pikiran dan hatinya panjenengan, dipelajari dengan baik dan diterapkan. Tetapi kalau tidak, ya tidak usah. Tujuan kita di sini adalah sama-sama belajar.
Kalau sama-sama belajar itu berarti kita saling mengingatkan, kita saling berbagi di dalam sebuah wawasan untuk niat dan tujuan yang baik. Terima kasih dulur-dulur semuanya, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya Mas Wahyu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.